3, 2, 1, go. Halo semuanya, jadi di sini saya akan membahas tentang tanda baca, di mana sebelum itu kita perkenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama saya Sari Natalia Barusihombing, NPM 2409101177. Nah, tadi kita udah perkenalan, sekarang kita masuk ke materinya ya. Apa itu tanda baca? Tanda baca adalah simbol yang tidak ada hubungannya sama suara, kata, atau frasa dalam suatu bahasa. Tanda baca itu sendiri berperan menunjukkan sebuah struktur, tulisan, intonasi, dan jeda pada saat pembacaan. Sekarang kita lanjut ke tanda baca terdiri dari titik, koma, tanda tanya, tanda seru, titik dua, dan lain sebagainya. Namun di sini saya hanya membahas 5 tanda baca saja. Sekarang ayo kita bahas mulai dari yang pertama, ada titik. Fungsi tanda titik yang paling umum dan paling banyak dipahami orang-orang ialah sebagai penanda pada akhir kalimat, bukan kalimat seruan atau kalimat tanya. Kamu biasanya memahami sebagai kalimat berita. Contohnya, Ida sudah menyelesaikan artikel tentang ketimpangan sosial kemarin. Selain itu, tanda titik juga digunakan untuk memperjelas bilangan ribuan atau kelipatannya. Contohnya, kasus COVID-19 di Indonesia tembus 1 juta kasus. Sekarang kita lanjut ke tanda baca yang kedua yaitu koma. Diletakkan di tengah kalimat. Tanda ini sangat sering digunakan pada tengah-tengah kalimat. Nah, tanda koma biasanya dipakai dalam suatu perincian ataupun penyebutan bilangan. Untuk penempatannya, ada di belakang kata yang mengikutinya. Contoh, ibu berbelanja keperluan memasak seperti garam, gula, kecap, dan minyak goreng. Kita lanjut tanda baca yang ketiga yaitu tanda tanya, untuk menanyakan sesuatu. Namanya saja tanda tanya, sudah pasti fungsi yang pertama bertujuan untuk kalimat yang menanyakan sesuatu. Contohnya seperti, kapan Gulman pergi ke Bandung? Yang kedua, apakah Depi sudah tahu kabar itu? Nah, itu dia fungsi dari tanda tanya. Sekarang kita lanjut ke tanda baca yang keempat, yaitu tanda seru. Sebagai kalimat perintah, kalau kamu memerintahkan atau menyeru kepada seseorang, maka berlaku penggunaan tanda seru sini jika ucapanmu dituliskan. Tanda seru ini dipakai baik perintah yang sifatnya keras maupun tidak. Contohnya seperti, tolong matikan lampu di ruang itu. Yang kedua, kerjakan tugas ini sekarang juga. Itu dia 2 contoh dari baik perintah yang sifatnya keras maupun tidak. Dan tanda baca yang terakhir adalah titik 2, akhir pernyataan lengkap. Tanda titik 2 digunakan pada akhir pernyataan yang lengkap. Tapi, hal ini hanya berlaku jika masih dalam rangkaian yang sama ya. Contohnya seperti kita persiapan perlengkapan berkemah, ada tenda, ransel, jaket, dan pakaian tidur. Contoh ini adalah dalam rangkaian yang sama. Fungsi dari titik 2 juga diantara identitas penerbit, di mana tanda titik 2 bisa dipakai di antara A. Jilid atau nomor dan halaman, B. Bab dan ayat dalam kitab suci, C. Judul dan subjudul suatu karangan, serta D. Nama kota dan penerbit buku dalam daftar pustaka. Contohnya itu A. Republika 1 2020. Yang kedua Al-Kahfi ayat 10. Yang ketiga karangan Regina Karyo, Rahasia Hidup, Kisah di Kota Hujan sudah terbit. Yang terakhir Abdillah Fahri 2020, 7 jurus jitu melakukan negosiasi di Purwokerto, penerbit Lampion. Cukup sekian mengenai penjelasan tadi dari 5 tanda baca. Thank you for watching, sampai jumpa lagi. Bye-bye.